Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, di video kali ini ada kabar terbaru nih dari Kementerian Pendidikan. Kami merangkum dua informasi di video kali ini, dan ini penting semua untuk rekan-rekan guru dan kepala sekolah tentunya. Yang pertama, ada edaran resmi terbaru dari Kementerian Pendidikan. Yang kedua, terkait larangan-larangan dalam MPLS 2026. Ini semua satuan pendidikan wajib mengetahuinya juga Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama ya, edaran terbaru dari kementerian. Baru-baru ini Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan mengeluarkan edaran tertanggal 1 Juli 2026. Jadi ya 3 hari yang lalu ya. Edarannya ini terkait dua hal. Penyelenggaraan TKA untuk SMA sederajat dan survei lingkungan belajar atau Sulingjar untuk semua satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya SMA tapi SD, SMP, SMA sederajat ya. Ini karena Sulingjar itu mencakup di berbagai jenjang ya, seperti itu. Untuk kepala sekolah dan pendidik, dalam hal ini guru. Nah, ini perlu dipahami. Apa sih terkait Sulingjar itu dan apa terkait penyelenggaraan TKA? Nah, kita mulai dari yang pertama, kita baca isinya Bapak Ibu supaya kita memahami. Beberapa informasi yang perlu diperhatikan terkait TKA ya atau AN dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, untuk jadwal pelaksanaan TKA dan AN tahun 2026 itu terlampir di jadwal lampiran 1, nanti kita cek. Yang kedua, ini terkait survei lingkungan belajar Bapak Ibu. Survei lingkungan belajar pada kepala satuan pendidikan dan pendidik pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi semua jenjang ya, dari anak usia dini, dasar hingga menengah, sesuai dengan jadwal lampiran 2. Nah, jadwal pelaksanaannya yang semula tanggal 3 sampai 31 Agustus diubah Bapak Ibu menjadi 20 Juli sampai 17 Agustus. Jadi dipercepat. Jadi semula jadwal Sulingjar itu tanggal 3 Agustus mulai sampai 31. Nah, ini dipercepat mulainya tanggal 20 Juli bulan ini sampai 17 Agustus Bapak Ibu. Perubahan ini dilakukan untuk mempercepat rilis rapor pendidikan SD, MI sederajat, dan MTS. Satuan pendidikan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Menginformasikan dan memastikan data Dapodik dan Education Management System atau EMIS ya untuk madrasah. Untuk data kepala satuan pendidikan dan pendidik sudah terverifikasi dan tervalidasi. Melakukan perbaikan data di verbal pendidik dan tenaga kependidikan melalui verbal PTK oleh operator satuan pendidikan jika ada kesalahan data pada kepala satuan pendidikan dan pendidik di Dapodik atau EMIS. Yang berikutnya Bapak Ibu, memastikan proses verifikasi dan pemutakhiran itu diselenggarakan sebelum 30 Juni. Jadi 30 Juni ini harusnya sudah tuntas. Nah, operator tentu sudah menindaklanjuti. Hanya yang penting kita ketahui bahwa jadwalnya ini dimajukan ya untuk Sulingjar, seperti itu. Berikutnya, menginstruksikan kepada operator atau proktor pada masing-masing satuan pendidikan untuk mencetak kartu login pengisian survei pada 1 hari sebelum waktu pelaksanaan dan memantau tingkat keterisian instrumen Sulingjar. Nah, seperti itu beberapa poin Bapak Ibu ya, ini kami tampilkan ya, bisa kita baca sama-sama. Poinnya yang paling penting di sini adalah salah satunya bahwa jadwal Sulingjar itu dimajukan, dipercepat ya menjadi mulai tanggal 20 Juli. Ini perlu dipahami karena barangkali Bapak Ibu masih mengetahui informasi yang lama ya, dimulai di bulan Agustus ternyata sudah ada perubahan lagi nih Bapak Ibu. Jadi perlu kita update terhadap informasi yang terkini. Dan melalui channel Guru Abad 21 kami senantiasa mengupayakan untuk senantiasa mengupdate informasi-informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan. Itu yang pertama Bapak Ibu tadi terkait edaran resmi Sulingjar ya dan TKA untuk SMA sederajat. Yang berikutnya terkait MPLS 2026. Sebentar lagi MPLS Bapak Ibu, semua satuan pendidikan. Nah, harus dipahami sih regulasi dari Kementerian Pendidikan termasuk larangan-larangan yang ditetapkan. Mari kita simak sama-sama keterangan dari Kementerian Pendidikan dalam webinar kemarin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah larangan dan sanksi, tapi nanti lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa dalami terkait dengan larangan dan sanksi ini untuk penyelenggara atau panitia MPLS di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama tadi sudah disebut oleh Pak Dirjen juga,
bahwa dilarang melakukan perpeloncoan atau bentuk tindakan kekerasan lainnya di satuan pendidikan. Kedua, tidak boleh melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun. Yang ketiga, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Tidak menggunakan atribut yang tidak edukatif dan tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Yang kelima, tidak boleh melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS. Dan yang terakhir yaitu melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria. Tadi ada beberapa persyaratan kalau melibatkan murid harus berkarakter dan lain sebagainya. Larangan dan sanksi terkait dengan pelaksanaan MPLS, panitia yang melanggar ketentuan diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Nanti ada penundaan, ada pengurangan hak, pembebasan tugas, berhentian sementara dari jabatan. Nah, ini nanti mohon dicek lagi teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ini adalah sanksi terhadap penyelenggara MPLS, baik itu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Sanksi diberikan oleh pejabat, nanti ini adalah teman-teman di dinas maupun pimpinan-pimpinan yang berwenang untuk panitia MPLS pada sekolah swasta atau yayasan penyelenggara sekolah swasta yang melaksanakan MPLS. Lanjut. Ketentuan penutup terkait dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu dari dinas, sekolah, dan teman-teman yang lain, lebih detailnya terkait dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, Bapak Ibu bisa unduh dari tautan yang sudah kami sediakan dan mohon dibaca kembali aturan pasal demi pasal supaya nanti tidak ada permasalahan di belakang hari terkait dengan pelaksanaan MPLS di satuan pendidikan masing-masing. Lanjut. Ini Bapak Ibu kami tegaskan terkait dengan aturan seragam sekolah bagi peserta didik untuk semua jenjang. Pada prinsipnya pengadaan seragam adalah tanggung jawab orang tua. Pemerintah, sekolah maupun dinas nanti yang membantu untuk mengadakan seragam itu bagi peserta didik yang kurang mampu. Sekolah dilarang menjadikan atau pembelian seragam baru sebagai kewajiban termasuk pada saat penerimaan murid baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menjadi dasar penjatuhan sanksi administrasi dan pembinaan pegawai dalam hal pelaksanaan pembelian seragam di wilayah atau di satuan pendidikan masing-masing. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 038.